Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, telepon Rani berdering di malam yang seharusnya menjadi puncak karirnya. Suara ayahnya di ujung sana pecah, Alia tertangkap basah dengan perempuan lain. Oto-otonya tersebar di media sosial. Rani, penyanyi pop terkenal yang baru saja merilis album hits, merasa dunia runtuh seketika, karena dia tahu, rahasia saudari kembarnya itu akan menghancurkan segalanya. Rani segera meninggalkan pesta peluncuran albumnya, mobilnya melaju kencang menuju rumah keluarga di pinggiran kota. Pikirannya berputar-putar, Alia, saudari kembarnya yang selalu dia lindungi, kini menjadi bom waktu. Mereka tumbuh bersama di keluarga konserati, di mana ayah adalah pemimpin masjid setempat dan ibu adalah guru agama yang tegas. Sejak kecil, Rani tahu Alia berbeda, dia lebih suka bermain dengan gadis-gadis, dan saat remaja, Rani pernah memergoki Alia mencuri ciuman dengan teman sekolahnya. Tapi Rani memilih diam, karena cinta saudara lebih kuat dari apapun. Sampai di rumah, Rani menemukan Alia meringkuk di sudut kamar, mata bengkak karena tangis. "Kenapa, Ran? Kenapa harus begini?" bisik Alia. Ayah mereka, Pak Budi, mondar-mandir dengan wajah merah padam, "Ini aib keluarga. Bagaimana kalau Ansrani tahu? Kariermu hancur." Ibu, Bu Siti, hanya menangis pelan, tak berani bicara. Rani merangkul Alia, "Aku akan lindungi kamu, Li. Kita hadapi bersama." Tapi di dalam hati, Rani takut, dia baru saja naik daun, dengan jutaan followers di Instagram, dan Indonesia bukan tempat ramah bagi cerita seperti ini. Pagi harinya, berita meledak. Foto Alia dan kekasihnya, seorang desainer muda bernama Maya, tersebar di Twitter. Hashtag Alia lesbian naik trending. Ansrani yang anatik mulai bereaksi. Beberapa mendukung, tapi mayoritas marah. Rani pasti tahu. Dia sok suci tapi keluarganya begitu, komentar salah satu akun. Kontrak endorsement Rani dibatalkan satu persatu. Manajernya, Mas Andi, menelepon panik, "Kamu harus buat pernyataan, Ran. Katakan kamu tak setuju dengan gaya hidup Alia." Rani ragu. Bagaimana dia bisa mengkhianati saudarinya? Rani memutuskan untuk bicara di Instagram. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Alia adalah saudariku. Aku mencintainya apa adanya. Cinta tak mengenal batas." Responsnya campur aduk. Beberapa upload, tapi banyak yang unfollow. Konsernya dibatalkan, sponsor mundur. Ayah mereka marah besar, "Kamu pilih dia daripada keluarga. Kamu hancurkan nama baik kita." Rani merasa terjepit antara loyalitas pada Alia dan tekanan dari masyarakat yang masih melihat orientasi seksual sebagai dosa. Hari-hari berikutnya, Rani menghadapi badai. Paparai mengikuti kemana-mana, rumor menyebar bahwa Rani sendiri lesbian. Alia merasa bersalah, "Ini salahku, Ran. Aku seharusnya sembunyikan selamanya." Tapi Rani tegas, "Tidak, Li. Kita tak boleh hidup dalam ketakutan." Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, jauh dari keluarga. Maya, kekasih Alia, datang membantu, tapi hubungan mereka semakin tegang karena tekanan luar. Rani mulai meragukan pilihannya, apakah dia salah karena tak menyangkal. Karirnya yang dibangun bertahun-tahun kini runtuh. Di tengah itu, Rani bertemu dengan aktris bernama Lina di sebuah cafe rahasia. Lina bilang, "Kamu bisa jadi suara perubahan, Ran. Tapi harganya mahal." Rani mulai memikirkan lagu baru tentang cinta terlarang dan keberanian. Tapi ayah menelepon lagi, "Kembalilah, Ran. Tinggalkan Alia jika perlu." Rani menolak, tapi hati sakit. Konflik dalam dirinya membara, apakah dia egois karena mempertahankan Alia, atau justru benar karena membelah hak asasi. Alia dan Maya mulai bertengkar.
Maya ingin Alia keluar dari persembunyian, kita bisa pindah ke Bali, hidup bebas. Alia ragu, aku tak mau Rani menderita lebih. Rani mendengar semuanya, dan memutuskan untuk rekam demo lagu tentang perjuangan mereka. Tapi saat dia upload teaser, backlash lebih besar. Ans lama menuduhnya memanfaatkan isu untuk promo. Rani merasa dikhianati oleh Ans yang dulu mengidolakannya, oleh masyarakat yang hipokrit. Malam itu, Rani duduk sendirian di balkon, memandang lampu kota. Apa yang harus kulakukan, gumamnya. Keputusan selanjutnya akan mengubah segalanya. Dia tahu, jika terus begini, dia bisa kehilangan segalanya, termasuk Alia. Tapi mundur berarti mengkhianati diri sendiri. Tekanan itu membuatnya tak tidur, dan pagi harinya, berita baru muncul, ayah mereka sakit karena stres. Rani harus pulang, menghadapi keluarga yang retak. Di rumah, konfrontasi pecah. Pak Budi berteriak, pilih Rani. Keluarga atau dosa itu? Rani menjawab, Alia bukan dosa, Pak. Dia manusia seperti kita. Bu Siti akhirnya bicara, aku tahu sejak lama, tapi takut. Alia datang, memeluk ibu. Untuk pertama kali, keluarga bicara terbuka. Tapi luar sana, badai belum reda. Rani memutuskan untuk hiatus dari musik, fokus pada keluarga. Tapi di hati, dia tahu ini baru awal perjuangan. Setelah hiatus, Rani mencoba hidup normal di Jakarta, bekerja sebagai guru vokal paruh waktu. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Alia dan Maya pindah ke apartemen terpisah, hubungan mereka goyah karena tekanan. Alia sering menangis, aku merusak hidupmu, Ran. Rani meyakinkan, tidak, ini ujian kita. Tapi diam-diam, Rani merasa marah pada masyarakat Indonesia yang masih konservatif, di mana undang-undang tak melindungi sepenuhnya. Suatu hari, Rani diundang ke acara diskusi underground tentang hak LGBT. Di sana, dia bertemu korban serupa, seorang guru dipecat karena orientasinya, seorang artis yang bunuh diri karena bullying. Rani tergerak, aku harus kembali bernyanyi, tapi dengan pesan. Dia mulai menulis lagu tentang identitas, tapi manajer lama menolak, terlalu kontroversial. Rani memutuskan independen, rekam di studio kecil. Sementara itu, ayah mulai melunak setelah sakitnya. Bu Siti diam-diam mendukung Alia, mengirim makanan ke apartemen mereka. Tapi tetangga bergosip, membuat Pak Budi malu. Alia memilih bekerja sebagai relancer desain, menghindari publik. Maya yang lebih berani bergabung dengan komunitas LGBT, mengajak Alia demo kecil. Kita harus lawan, Li, kata Maya. Alia ragu, takut menyakiti Rani lagi. Rani merilis single pertama secara online berjudul Cinta Tak Bersalah. Liriknya tentang saudara yang saling lindung tanpa langsung sebut LGBT. Respons positif dari komunitas kecil, tapi mainstream media mengkritik, Rani memprovokasi. Ans lama kembali menyerang, dia gila karena saudarinya. Rani kehilangan teman, tapi dapat dukungan baru dari aktis seperti Lina. Konflik memuncak saat Alia dan Maya bertengkar hebat. Maya ingin Alia akui hubungan mereka secara terbuka, aku capek sembunyi. Alia menolak, aku tak mau Rani hancur. Mereka putus sementara. Alia pulang ke Rani, menangis. Rani marah pada Maya, dia egois. Tapi Alia bela, dia benar, Ran. Aku yang pengecut. Rani sadar, ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang pilihan moral di masyarakat yang menekan. Rani memutuskan tampil di Estial Indie di Bandung. Penonton sedikit, tapi antusias. Saat nyanyi, dia cerita singkat tentang Alia, cinta saudara melebihi segalanya. Ide itu viral, tapi negatif lebih banyak. Keluarga dihubungi wartawan, Pak Budi marah lagi, kamu buat kami malu. Rani pulang, konfrontasi kedua.
"Pak, mengapa kita tak bisa terima?" tanya Rani. Pak Budi cerita masa lalunya, takut dosa karena ajaran agama. Bu Siti mediasi, kita belajar bersama. Alia bertemu Maya lagi, mereka baikan tapi setuju pelan-pelan. Rani dapat tawaran kolaborasi dengan musisi prog dari luar negeri, tapi ragu karena resiko. Jika aku terima, aku bisa di blacklist di Indonesia, pikirnya. Tapi Lina dorong, ini kesempatan ubah pikiran orang. Rani terima, rekam lagu duet. Saat rilis, kontroversi meledak. Demonstran anti-LG protes di depan studio. Rani takut, tapi teguh. Di rumah, Pak Budi mulai baca buku tentang psikologi LG. Diam-diam, Bu Siti ikut kelompok dukungan orang tua. Perubahan lambat, tapi nyata. Alia mulai terbuka dengan teman, meski dapat cercaan. Maya dukung, kita kuat bersama. Rani lihat perubahan itu sebagai harapan, tapi tekanan membuatnya depresi. Dia konsultasi psikolog, belajar kelola emosi. Puncak ile ini, Rani diundang talk show nasional. Dia ragu, tapi pergi. Di sana, host tanya langsung, apa pendapatmu tentang saudarimu? Rani jawab, aku bangga padanya. Cinta adalah hak semua orang. Studio gaduh, penonton bowing. Tapi satu penonton berdiri, aplaud. Itu mulai. Setelah acara, Rani dapat ancaman online. Dia tahu perjuangan baru dimulai, tapi dia tak mundur. Tahun berganti, Rani bangkit perlahan. Lagu duetnya masuk chart internasional, meski di Indonesia diboikot. Dia pindah sementara ke Bali untuk rekam album baru, tema tentang identitas dan penerimaan. Alia ikut bekerja sebagai desainer untuk core album. Maya bergabung, hubungan mereka stabil. Tapi berita buruk datang, Pak Budi dipecat dari posisi masjid karena keluarga bermasalah. Rani merasa bersalah, ini karena aku, Pak. Pak Budi jawab, tidak, ini ujian Tuhan. Di Bali, Rani bertemu komunitas lokal, belajar cerita mereka. Satu gadis cerita diusir keluarga, mirip Alia. Rani terinspirasi, tambah lagu tentang pengampunan. Tapi tekanan sosial tak hilang. Selama bentuk grup anti Rani, sebarkan rumor palsu. Rani sakit hati, mereka dulu bilang cinta aku, sekarang benci karena Alia. Alia saran, fokus pada yang dukung. Kembali ke Jakarta, Rani hadapi tuntutan hukum dari sponsor lama, klaim rusak reputasi. Pengacara saran kompromi, tapi Rani tolak, aku tak salah. Sidang jadi sorotan media. Di pengadilan, Rani bersaksi, aku hanya lindungi keluarga. Hakim simpati, kasus ditolak. Tapi luar pengadilan, demonstran lempar telur. Rani terluka ringan, tapi semangatnya membara. Alia dan Maya memutuskan menikah secara simbolis di pantai Bali, undang keluarga. Pak Budi ragu, tapi Bu Siti dorong, ini anak kita. Mereka datang, meski tegang. Saat upacara, Pak Budi peluk Alia, makan papa. Air mata mengalir. Rani nyanyi lagu spesial untuk mereka. Tapi Oto bocor, kontroversi baru. Media sebut pernikahan haram. Keluarga diintimidasi, tetangga usir. Rani memilih konfrontasi langsung. Dia buat konferensi pers, Indonesia harus maju. Hak LGBT adalah hak manusia. Respons beragam, dukungan dari milenial, tapi marah dari kelompok konservatif. Pemerintah beri peringatan, jangan provokasi. Rani tak peduli, lanjut tur kecil di kota-kota besar. Di Surabaya, konsernya diganggu, listrik diputus. Rani nyanyi akustik, penonton terharu. Konflik internal muncul lagi. Alia hamil melalui donor, ICSI aman, tapi ragu karena masyarakat. Bagaimana anakku nanti, tanyanya. Rani dukung, kita besarkan dengan cinta. Maya setuju, tapi tekanan membuat Alia stres.
Pak Budi mulai terima, ikut ke dokter. Perubahan ini jadi titik balik. Rani dapat penghargaan internasional untuk advokasi. Di pidato, dia sebut Alia sebagai inspirasi. Kembali ke Indonesia, dia diundang dialog dengan ulama progresi. Diskusi panas, agama dan LGBT bisa berdamai. Rani argumen dengan hormat, tapi lawan sebut dosa. Rani jawab, cinta bukan dosa. Debat itu viral bagi opini publik. Di rumah, keluarga semakin dekat. Bu Siti belajar masak untuk Maya. Pak Budi baca Al-Quran ulang, cari interpretasi toleran. Tapi luar, ancaman meningkat. Rani dapat surat ancam, hentikan atau mati. Dia takut, tapi Lina saran lindung diri. Rani rekrut bodyguard, lanjut perjuangan. Puncak Ile, Rani rilis album penuh. Launching di Jakarta, tiket sold out. Saat perform, dia undang Alia naik panggung. Mereka peluk, penonton applaud. Tapi di belakang, sabotase, seseorang potong kabel sound. Konser chaos, Rani jatuh panggung. Cedera, dia dirawat. Saat sadar, dia lihat keluarga di sisi. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Tapi tekadnya lebih kuat. Setelah kecelakaan, Rani recovery lambat. Cedera kakinya buat dia tak bisa tur sementara. Tapi itu jadi waktu releksi. Alia lahirkan bayi perempuan, namanya Nadia. Keluarga bahagia, tapi media sebut anak haram. Alia depresi pasca melahirkan, Rani dukung, kita lawan bersama. Maya ambil cuti, jaga Alia. Pak Budi jadi kakek pelindung, bela cucu di masjid. Rani mulai campaign online, cinta untuk semua. Ribuan sare cerita pribadi. Dukungan tumbuh, dari selebriti hingga rakyat biasa. Tapi oposisi kuat, kelompok radikal demo di depan rumah. Polisi lindung, tapi Rani merasa terkurung. Apakah ini layak, tanyanya pada diri. Lina jawab, ya karena kamu ubah hidup orang. Konflik baru, mantan Ansrani, seorang influencer bernama Dita, sebarkan ide edit palsu, tuduh Rani korupsi donasi LGBT. Reputasi rusak lagi. Rani tuntut balik, sidang kedua. Di pengadilan, Dita akui dibayar kelompok anti. Rani menang, tapi hati sakit karena pengkhianatan. Kenapa orang bisa sekejam itu, gumamnya. Alia mulai aktif di komunitas, jadi speaker tentang pengalaman. Maya dukung, tapi mereka bertengkar karena Alia terlalu ekspos. Aku takut untuk Nadia, kata Alia. Maya jawab, justru untuk dia kita lawan. Mereka kompromi, fokus keluarga. Rani lihat itu sebagai cermin dirinya. Rani kembali panggung dengan konser amal. Tema penerimaan. Undang ulama progresi dan aktivis. Acara sukses, tapi di akhir, bom ancam. Evakuasi chaos. Rani selamat, tapi trauma. Psikolog saran istirahat, tapi Rani tolak, aku tak boleh kalah. Tahun berikutnya, perubahan besar, pemerintah bahas RUU anti-diskriminasi. Rani diundang beri testimoni di BR. Dia bicara emosional, untuk saudariku, untuk semua yang menderita. Debat sengit, tapi RUU lolos komite. Rani jadi simbol, tapi harga, keluarga pindah ke lokasi aman. Konflik puncak, Pak Budi dapat serangan jantung karena stres demo. Di rumah sakit, dia bisik pada Rani, papa bangga padamu. Rani menangis, sadar harga perjuangan. Alia putuskan mundur dari publik, fokus Nadia. Maya setuju, keluarga dulu. Rani ragu karirnya, tapi Ans baru dorong. Rani rilis buku biografi, cerita perjalanan. Bestseller, ubah pandangan banyak orang. Di peluncuran, dia undang Dita, tawarkan Ma. Dita tolak, tapi itu jadi pelajaran. Rani sadar, tak semua bisa diubah.
Di akhir ile, Rani siap comeback besar. Konser stadion, tema rekonsiliasi. Persiapan tegang, ancaman masih ada. Tapi Rani teguh, ini untuk Alia, untuk Indonesia yang lebih baik. Konser comeback Rani di Stadion Gelora Bung Karno penuh. Ribuan penonton campur dukungan dan protes. Saat Rani naik panggung, sorak-sorai bercampur bowing. Dia nyanyi lagu lama, lalu baru tentang perjuangan. Di tengah, dia undang Alia, Maya, dan Nadia. Ini keluargaku, katanya. Penonton terdiam, lalu aplaud bergemuruh. Video viral global. Setelah konser, Rani dapat penghargaan nasional untuk kontribusi sosial. Presiden sebut namanya sebagai contoh toleransi. Tapi oposisi tetap, demo kecil. Rani abaikan fokus keluarga. Pak Budi pulih, jadi pendukung aktif, ceramah tentang kasih sayang di masjid. Bu Siti buka kelompok dukungan orang tua. Alia dan Maya hidup bahagia, besarkan Nadia dengan cinta. Alia kembali desain, tapi low profile. Maya buka bisnis, dukung komunitas. Rani lanjut karier, kolaborasi internasional. Tapi di hati, luka lama ada. Dia ingat pengkhianatan Ans, tapi makan. Itu buat aku kuat, pikirnya. Tahun-tahun kemudian, Rani jadi ikon. Ilmu tentang hidupnya dibuat, ubah pandangan masyarakat. Indonesia lambat berubah, tapi langkah maju. Rani pensiun dini, fokus advokasi. Di akhir karir, dia lihat generasi muda lebih terbuka. Kisah ini tunjukkan, pilihan benar sering mahal. Rani bayar dengan karir, kesehatan, tapi dapat keluarga utuh dan perubahan sosial. Alia bayar dengan priyasi, tapi dapat kebebasan. Apakah memperjuangkan cinta di tengah masyarakat konservatif selalu benar, atau kadang egois?